Halo pemirsa semuanya, kembali lagi di Cakrawala Ilmu, membuka ruang cakrawala kehidupan. Nah, pada sore hari ini kita berjumpa dalam obrolan santai bersama saya tentunya. Dan pada hari ini kita akan menyajikan tema yang menarik dan banyak dicari tahu oleh orang gitu, yaitu bagaimana menjadi seseorang yang pintar. Bagaimana membentuk karakter diri agar menjadi orang yang pintar. Menarik bukan? Penasaran pasti akan kita bahas dalam episode kali ini. Oleh karena itu, tetap stay tune di Nah, baiklah pemirsa semuanya, sebelum kita membahas tema ini lebih lanjut lagi, perlu saya memberikan pemahaman kenapa judulnya itu bagaimana menjadi orang yang pintar, tidak bagaimana menjadi orang yang cerdas gitu. Karena apa? Cerdas itu diciptakan, sedangkan pintar itu dibentuk gitu. Sehingga cerdas itu bawaan lahir. Contohnya apa? Atau contohnya siapa? Contohnya itu misalkan Albert Einstein. Dia cerdas dari lahir gitu. Dia pintar sejak anak-anak, sejak lahir gitu. IQ-nya tinggi, ditandai dengan IQ yang tinggi gitu. Nah, kemudian ada lagi yang memiliki IQ tertinggi di dunia, William James Sidis. Dia memiliki IQ dalam rata-rata 250 sampai 300. Hebat ya. Dengan IQ 160 saja kita sudah mampu menjadi seorang ilmuwan. Apa kabar yang 2 kali lipat dari itu? Sehingga dikatakan William ini bisa membaca dari sejak dia berusia 18 bulan. Bayangkan 18 bulan, ketika seusia kita, usia 18 bulan itu kita lagi belajar jalan kayaknya ya. Tapi William ini karena IQ tinggi yang dimilikinya, 18 bulan dia sudah bisa membaca. Luar biasa sekali. Itu yang dikatakan orang-orang cerdas. Cerdas yang merupakan bawaan lahir atau didapatkan dari semenjak mereka lahir ke dunia ini. Sedangkan pintar itu adalah pembentukan, perkembangan diri gitu. Nah, bagaimana kita untuk menempuh langkah-langkah agar menjadi seseorang yang pintar? Apa sih pintar itu? Pintar itu merupakan bagaimana otak bekerja secara maksimal sehingga mampu berpikir secara luas gitu. Kan kalau orang pintar itu terkenal dengan pikiran yang luas, tidak dangkal, tidak sempit. Seperti itu. Apa saja yang harus kita lakukan? Kita simak berikut ini. Yang pertama itu, yang harus kita lakukan itu adalah budayakan membaca. Kenapa? Karena otak kita itu harus diisi ilmu pengetahuan dan wawasan gitu. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang pintar kalau otak kita hanya diisi dengan membaca status-status alay contohnya ya. Mau jadi apa gitu kan. Nah, jadi isi otak kita dengan ilmu pengetahuan dan wawasan yang kita dapatkan dari hasil membaca. Membaca di era milenial ini bukan hanya bisa dilakukan dari sebuah buku cetak gitu. Kita bisa googling, kita bisa cari jurnal, kita bisa membaca di internet dan lain sebagainya. Banyak hal yang bisa kita lakukan dengan mencari informasi membaca tersebut gitu. Yang kedua, yang harus kita lakukan agar menjadi seseorang yang pintar itu adalah menjadi pribadi yang pantang menyerah. Thomas Alva Edison, sebelum dia berhasil menciptakan lampu, dia pernah 10.000 kali gagal. Tapi never give up gitu. Tidak pernah menyerah. Bahkan dia berkata, dia tidak pernah gagal. Namun dia hanya pernah 10.000 kali mencoba. Bayangkan 10.000 kali mencoba gitu. Kita aja yang ibaratnya bisa nggak tuh 10.000 kali gagal tapi masih terus-terus mencoba gitu. Kadang-kadang sekali 2 kali aja udah nyerah, udah bodo amat, udah gak mau tahu lagi gitu. Bayangkan gitu. Thomas Alva Edison, bisa nggak kita menjadi pribadi yang pantang menyerah? Ya nggak 10 kali gagal, enggak 10.000 kali gagal juga, seenggaknya beberapa kali kita mencoba gitu sampai akhirnya kita berhasil. Karena untuk menjadi pintar itu kita harus memiliki skala prioritas. Itu adalah pembentukan sebuah prinsip. Bagaimana kita menginginkan sesuatu dan kita fokus terhadap satu hal itu.
Kalau kita gagal, kita mencoba lagi. Bukannya kalau kita gagal, kita menyerah dan akhirnya bodoh amat. Tidak seperti itu. Agar menjadi pintar, kita harus menjadi pribadi yang pantang menyerah. Karena apa? Pintar itu kan butuh usaha. Tidak ada sesuatu yang instan. Oleh karena itu, ketika kita ingin menjadi yang pintar, kita bertekad ingin menjadi seseorang yang pintar, kita harus menjadi pribadi yang pantang menyerah. Terus mencoba. Kalau dalam segi akademis, kalau belajar belum bisa, coba lagi, belajar lagi. Karena belajar itu apa? Belajar itu adalah memperbaiki kesalahan. Jadi kalau kita ingin pintar, kita harus terus belajar. Dan yang perlu digarisbawahi, harus membangun karakter yang pantang menyerah. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi pintar itu yang harus kita lakukan itu adalah bergerak. Ada salah satu kata bijak dari Albert Einstein. He said, "Life is like riding a bicycle." Hidup itu seperti mengendarai sepeda. To keep your balance, untuk menjaga keseimbangan, you must keep moving. Kamu harus terus bergerak gitu. Nah, ada juga dari Thomas Alva Edison yang mengatakan, "Vision without execution is hallucination." Dalam artian, sebuah visi tanpa eksekusi itu adalah halusinasi gitu. Jadi kita berkeinginan menjadi pintar, tentu kita harus bergerak menuju ke arah tujuan kita itu gitu. Jangan sampai misalkan kita ingin menjadi orang yang pintar, tapi hanya sebatas angan-angan tanpa ada usaha yang berarti untuk menuju kepada arah pintar tersebut. Tidak bisa seperti itu. Ketika kita ingin pintar, yang harus kita lakukan itu adalah bergerak. Bagaimana kita melangkah untuk menuju apa yang kita tuju. Itu yang ketiga. Kemudian selanjutnya yang keempat itu, untuk menjadi orang yang pintar itu kita harus memiliki jiwa berkompetisi, di mana kita memiliki sebuah ambisi untuk lebih baik dari orang lain gitu. Nah, contohnya dalam keadaan kelas gitu. Misalkan ada yang lebih baik, tentu kita harus berusaha mengejar orang yang lebih baik dari kita tersebut atau lebih pintar dari kita tersebut. Karena kalau tidak memiliki itu, tidak memiliki ambisi untuk berkompetisi, kita tidak akan bisa menjadi seorang yang pintar. Karena ketika ingin melangkah lebih maju, tentu harus ada tangga. Tangga-tangga itulah yang ibaratnya menjadi sebuah ambisi kita untuk melangkah lebih tinggi lagi. Kalau kita ibaratnya, saya ingin lebih maju dari dia, itu adalah merupakan sebuah tangga. Dan bagaimana kita bisa melangkah sehingga akhirnya kita bisa naik step by step ke jenjang yang lebih tinggi lagi tentunya. Kemudian selanjutnya yang kelima, untuk menjadi pintar itu kita juga harus memperhatikan asupan nutrisi dalam tubuh kita gitu. Maksudnya apa sih? Saya tidak akan menjelaskan secara spesifik makanan apa saja yang harus dimakan ketika kita ingin menjadi pintar gitu. Tentunya kan butuh juga, tubuh juga butuh nutrisi gitu. Kayak misalkan makanan apa saja sih yang bisa menghambat kerja otak, makanan apa saja sih yang sehat untuk otak. Nah itu kita juga harus perhatikan gitu. Tidak yang secara mental saja, fisik pun harus diperhatikan dengan cara memakan makanan yang bergizi. Untuk spesifiknya silahkan kalian googling aja, apa makanan yang sehat, apa makanan yang bergizi, apa makanan yang kira-kiranya bisa meningkatkan kerja otak. Oke? Itu adalah 5 tips yang saya berikan bagaimana caranya kita untuk menjadi orang yang pintar. Lakukan step by step sampai tertuju apa yang diinginkan atau dicita-citakan tersebut. Baiklah, sekian untuk episode kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan memberikan nilai manfaat bagi pemirsa semuanya. Jangan lupa terus dukung channel kami agar terus berkembang dan terus memberikan nilai manfaat bagi pemirsa semuanya dengan mensubscribe, like, dan komen. Cakrawala Ilmu membuka ruang cakrawala kehidupan. Dadah.